Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan yang ketiga ini untuk membahas atau melanjutkan materi kita masih dalam bab gerak. Pada pertemuan yang pertama dan kedua, kita sudah membahas mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada manusia dan gerak pada hewan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Kita lihat ya materinya. Langsung saja gerak pada tumbuhan. Ya, gerak pada tumbuhan, ini ada gambar tanaman atau tumbuhan yang sedang bergerak. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu peta konsep dari gerak pada tumbuhan. Oke, mungkin ada yang bertanya, apakah tumbuhan itu bergerak? Ya, apakah tumbuhan itu bergerak? Nah, ternyata jawabannya adalah iya. Tumbuhan itu bergerak karena tumbuhan merupakan makhluk hidup dan ciri dari makhluk hidup diantaranya adalah melakukan gerak ya, atau dapat melakukan gerak, sehingga tumbuhan masih termasuk tumbuhan termasuk makhluk hidup dan dia melakukan gerak. Nah, gerak pada tumbuhan terbagi menjadi tiga, ada gerak higroskopis, ada gerak esionom, dan gerak endonom. Ya. Di mana untuk gerak esionom, maaf, ya, kita lanjut. Di mana untuk gerak esionom ini terbagi menjadi tiga. Ya. Jadi gerak pada tumbuhan itu pada gerak esionom terbagi menjadi tiga. Ada gerak nasti, ada gerak tropisme, dan ada gerak taksis. Ya. Pada gerak esionom ya ini. Kemudian contoh dari gerak nasti diantaranya ada menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Nah, ini menutupnya daun putri malu ketika disentuh termasuk ke dalam gerak nasti, yaitu gerak tigmonasti. Ya. Yang kedua, contoh dari gerak nasti adalah menutupnya daun tumbuhan Venus. Ya. Ini gerak seismonasti. Pada dasarnya, gerak nasti untuk tigmonasti atau menutupnya daun putri malu dan menutupnya daun pada tumbuhan Venus, ya, yaitu gerak tigmonasti dan gerak seismonasti pada dasarnya adalah sama, rangsangannya sama-sama berupa tumbuhan. Hanya ada juga yang membedakan atau ada yang menyebutkan bahwa gerak menutupnya daun putri malu itu gerak tigmonasti dan gerak menutupnya daun Venus adalah gerak seismonasti. Ya, ada yang menyebutkan gerak tigmonasti itu karena rangsangan sentuhan dan seismonasti karena rangsangan berupa getaran. Ya, ini. Nah, yang kemudian yang ketiga, contoh dari gerak nasti adalah menutupnya daun majemuk karena malam. Ya, jadi rangsangannya berupa gelap. Ya, menutupnya daun majemuk karena malam. Ini gerak yang dinamakan gerak niktinasti. Kemudian mekarnya bunga pukul 4, yaitu gerak fotonasti. Ini rangsangannya berupa cahaya. Kalau yang nomor 3 menutupnya daun majemuk itu karena rangsangan malam atau karena gelap gitu ya. Kalau mekarnya bunga pukul 4 itu justru karena rangsangan cahaya. Dan yang kelima adalah membuka dan menutupnya stomata. Ini gerak yang disebut dengan gerak nasti kompleks karena rangsangannya lebih dari satu, ya, dari satu hal. Nah, kemudian yang berikut dari gerak esionom, gerak yang kedua dari gerak esionom adalah gerak tropisme. Gerak tropisme itu yang pertama ada gerak yang disebut dengan gerak fototropisme, yaitu gerak batang yang selalu tumbuh ke arah datangnya cahaya atau gerak datang ke arah gerak batang, ke arah cahaya. Ini rangsangannya berupa cahaya sehingga disebut dengan fototropisme. Yang kedua adalah gerak akar yang selalu tumbuh ke pusat bumi. Ini disebut dengan gerak geotropisme. Ya, geo sendiri artinya bumi. Yang ketiga adalah gerak membelitnya ujung batang pada seluruh tanaman. Nah, ini
tigmotropisme. Jadi tanaman yang merambat ya, yang melilit itu ujung batangnya ini geraknya adalah gerak tigmotropisme. Dan yang keempat adalah gerak akar menuju tempat yang berair. Ini gerak karena rangsangan berupa air sehingga dinamakan dengan hidrotropisme. Dan yang ketiga dari gerak esionom, ya, yang ketiga dari gerak esionom ini adalah gerak taksis. Ya, taksis atau gerak taksis, contohnya adalah gerak kloroplas yang menuju ke arah cahaya dan gerak sperma yang menuju ke arah sel telur. Itu adalah gerak esionom pada tumbuhan. Ya. Jadi peta konsepnya gerak pada tumbuhan itu ada gerak higroskopis, ada gerak esionom, dan ada gerak endonom. Di mana gerak esionom terbagi menjadi 3, ada nasti, tropisme, dan taksis. Ya, ada gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh tadi. Ya. Yang pertama ada gerak higroskopis. Ya. Higroskopis, ini geraknya. Ya, gerak higroskopis. Kalau kita kembali lagi ke sini, kita akan bahas dulu ini gerak higroskopis. Ya. Dimana nih gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya adalah pecahnya kulit polong-polongan atau pecahnya kulit kacang buncis atau membukanya kotak spora. Ini disebabkan karena perubahan kadar air. Nah, ini ada gambarnya atau ada fotonya. Biji polong-polongan ini ketika sudah tua, ya, dia pecah atau terbuka dengan sendirinya. Oke, maaf. Ya. Jadi biji polong-polongan ini ketika sudah tua, dia terbuka atau pecah dengan sendirinya. Di mana ini dipengaruhi atau disebabkan karena perubahan kadar air. Ya. Ini contoh dari gerak higroskopis. Kemudian ini pada kacang buncis yang sudah tua, dia akan pecah sendiri, ya. Dia akan pecah sendiri sehingga terlihat atau terbuka, bagian bijinya terlihat gitu ya. Nah, ini gerak yang termasuk ke dalam gerak higroskopis karena pengaruh kadar air atau karena perbedaan kadar air, ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gerak esionom. Ya. Gerak esionom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, di mana rangsangannya ini berasal dari lingkungan. Dia bisa berupa cahaya, bisa berupa sentuhan, bisa berupa suhu, bisa berupa air, atau gravitasi bumi, zat kimia, dan lain seterusnya. Ya. Rangsangannya tidak berasal dari dalam tumbuhan itu, tapi berasal dari lingkungan atau dari luar. Ya. Nah, gerak esionom yang pertama ada gerak nasti. Karena tadi gerak esionom terbagi menjadi 3, gerak nasti, gerak tropisme, ya, dan taksis. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh dari tumbuhan akibat pengaruh rangsangan dari luar. Di mana gerak nasti ini arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, jadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh yang pertama adalah tadi tigmonasti. Tigmonasti ini rangsangannya berupa sentuhan, di mana contohnya adalah daun putri malu akan menutup ketika disentuh. Ya. Ini rangsangannya berasal dari luar, jadi ketika disentuh daun putri malu ini akan menutup. Ini contoh gerak tigmonasti. Ya. Kemudian ada lagi gerak seismonasti. Tadi di awal sudah dibahas, pada dasarnya tigmonasti dan seismonasti adalah sama-sama karena sentuhan. Ya. Gerak seismonasti contohnya adalah gerak tumbuhan penus yang menangkap serangga. Ini, jadi ketika ada serangga yang datang masuk ke sana, tumbuhan penus ini akan menutup daunnya. Dia akan tertangkap. Ya. Di sini geraknya adalah gerak seismonasti. Ya. Lanjut, yaitu adalah gerak niktinasti. Niktinasti adalah gerak karena rangsangan berupa gelap, ya, atau malam. Ini contohnya daun petai Cina yang menutup saat malam. Biasanya daun-daun yang atau tumbuhan-tumbuhan yang memiliki daun majemuk, ya, biasanya dia akan menutup
ketika malam hari. Nah, ini geraknya termasuk ke dalam gerak nikti nasti. Ya. Ketika siang hari dia akan membuka biasa, tapi ketika malam hari ini dia akan menutup. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gerak fotonasti, ya, di mana ini rangsangannya berupa cahaya. Ya, foto sendiri itu artinya adalah cahaya. Nah, ini ada dua gambar. Gambar yang di atas yang ini adalah gambar bunga pukul 4 ketika pagi hari. Dia tidak mekar, tidak membuka. Ya. Kemudian ini bunga pukul 4 ketika jam 4 sore. Dia membuka. Kenapa demikian? Karena bunga pukul 4 ini rangsangannya berupa cahaya dan panjang gelombang cahayanya ini yang cocok buat dia mekar terjadi ketika jam 4 sore, sehingga dinamakanlah bunganya adalah bunga pukul 4. Ya. Nah, kemudian ini adalah contoh gerak nasti yang terakhir, yaitu nasti kompleks. Membuka dan menutupnya stomata pada daun. Ini disebut dengan gerak nasti kompleks. Kenapa disebut nasti kompleks? Karena rangsangannya tidak hanya satu, ya. Jadi rangsangannya lebih dari satu. Itu ada kadar CO2, ada air dan lain sebagainya. Sehingga ini disebut ke dalam gerak nasti kompleks. Nah, itu gerak nasti. Nah, yang berikutnya adalah gerak tropisme. Di mana gerak tropisme adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsangan dari luar. Sama, gerak tropisme ini rangsangannya dari lingkungan atau dari luar tumbuhan itu. Ya. Hanya bedanya dengan gerak tadi, gerak nasti, kalau nasti geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan, kalau pada gerak tropisme, arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya. Ini contoh yang pertama adalah gerak fototropisme. Di sini ada gambar tumbuhan yang daunnya bergerak menuju ke arah cahaya ke sini, ya, menuju ke arah cahaya. Jadi daunnya condong menuju ke arah cahaya ke sini. Ini disebut gerak fototropisme. Daun akan bergerak menuju ke arah datangnya cahaya, ya, tidak menuju ke arah yang gelap. Semua batangnya atau daunnya ini menuju ke arah sini, ya. Jadi condong ke arah datangnya cahaya. Ini rangsangannya berupa cahaya. Jadi geraknya berupa gerak fototropisme, ya. Jadi gerak ini arah rangsang mempengaruhi arah gerak, gitu ya. Dia mendekati, ya, ininya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gerak geotropisme. Geo sendiri artinya bumi, ya. Ini contohnya adalah gerak akar yang selalu tumbuh menuju ke pusat gravitasi bumi. Ya. Ini ada gambar kecambah, ya, yang sedang tumbuh. Ini akarnya tumbuh menuju pusat gravitasi bumi. Gambar yang ini, yang sebelahnya, kecambahnya itu dengan posisi yang berbeda. Dia dibalik, ya, bukan dibalik, jadi dia ditidurkan. Nah, ternyata akarnya ini tetap membengkok dan menuju ke arah datangnya gravitasi bumi atau ke arah pusat gravitasi bumi. Sehingga gerak ini, ya, gerak akar yang tumbuh menuju ke pusat gravitasi bumi itu disebut dengan geotropisme, gerak geotropisme. Ya. Kemudian ini gerak tigmotropisme, kita lihat di sini. Ini, ya. Ini adalah sulur tanaman yang bergerak melilit. Ya, ini adalah gerak tigmotropisme. Jadi sulur tanaman yang bergerak melilit. Ini biasanya pada tanaman-tanaman yang merambat seperti ini, gitu ya, sulur tanamannya itu akan melilit. Dan biasanya juga ini sengaja diberi tiang atau kawat atau apapun itu agar tanaman itu bisa melilitkan sulur-sulurnya, gitu ya. Nah, ini gerak melilitnya sulur tanaman itu adalah gerak tigmotropisme, ya. Kemudian ini ada gerak hidrotropisme. Hidro sendiri artinya air, ya. Ini akar tanaman yang bergerak menuju air, ya. Jadi lebih banyak akar tanaman di sini, ya, yang bergerak menuju ke arah air. Jadi akar tanaman itu akan tumbuh menuju ke arah sumber atau ke arah tempat yang banyak mengandung
air. Nah, gerak akar tanaman menuju air itu disebut dengan gerak hidrotropisme. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan gerak endonom atau disebut juga dengan gerak autonom atau disebut dengan gerak spontan. Ya, ini geraknya adalah gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri atau dipengaruhi atau pengaruhnya rangsangnya itu dari dalam diri tumbuhan itu sendiri, bukan dari lingkungan, bukan dari luar. Nah, contoh di sini adalah gerak taksis, di mana gerak taksis ini gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arahnya biasanya menuju atau menjauhi, ya, bisa menjauhi atau menuju atau mendekati, ya, datangnya rangsang. Ya, di sini contoh dari gerak taksis adalah gerak berpindahnya organel kloroplas dalam sel tumbuhan Elodea ketika sel itu disinari. Nah, taksis atau gerak taksis adalah gerak berpindah seluruh tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Ya, contohnya gerak pindah tempat organel kloroplas ini, ya, dalam sel-sel tumbuhan Elodea. Nah, itu mungkin materi kita untuk gerak pada tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Ya, ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian bagi yang ingin berdiskusi atau bertanya, silahkan bisa langsung menghubungi nomor WA yang sudah ada, ya, yang sudah kalian miliki untuk berdiskusi atau untuk bertanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.